Oke, hi guys. Can you hear me? Guys? Baik. Nah, kita mulai di sini ya. Wait, Control C. Nah, ini hapus dulu. Kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dan Fikri. Mungkin teman-teman semua bisa memanggil saya Dafa. Saya merupakan mahasiswa baru dari Politeknik IDN, jurusan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak kelas C bersama Kak. Kali ini saya akan membuat video tentang tutorial membuat portofolio website. Nah, mungkin sebelum kita memulainya, teman-teman semua harus mendownload ini nih, aplikasi untuk codingan bernama Visual Studio Code. Ini teman-teman. Lalu lengkap pertama kita adalah pertama kita buka dulu Visual Studio Code seperti ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, kita ke minimize dulu. Lalu kita buat folder baru di desktop saja ya. New folder baru. Beri namanya kita terserah teman-teman. Kalau saran dari saya web porto seperti ini. Nah, udah kita taruh ke sini dulu. Oke. Kita buka lagi. Kita tarik ke dalam seperti ini. Lepaskan. Nah, berarti Visual Studio Code kita sudah membuka folder dari web portal tersebut. Lalu kita tambahkan new file di sini, ketik index. Ingat teman-teman harus index bukan yang lain agar bisa dijalankan programnya. Index.html ini lalu tekan enter. Nah, sudah siap. Oh ya, mungkin sebelum mulai teman-teman harus mendownload beberapa extension ya. Yang saya sarankan yang pertama itu ada live server. Nah, apa sih kegunaan live server ini? Gunaannya adalah ketika teman-teman ingin melihat secara langsung proyek yang teman-teman kerjakan, itu hanya tinggal menekan ini tombol di bawah kanan ini ada tulisan Go Live teman-teman. Nah, nanti dia itu akan menampilkan secara langsung perubahan yang terjadi saat teman-teman melakukan codingan. Lalu yang kedua itu adalah auto close tag. Jadi ketika ada extension ini, ketika teman-teman membuat tag body misalnya, saya kan body tuh, nah dia langsung nutup itu menggunakan tag body juga, kayak slash body seperti ini nih. Anggap ini body ya teman-teman ya, seperti itu. Oke lanjut, kita ke HTML-nya teman-teman. Pertama untuk memulainya kita ketik dulu HTML seperti ini. Pilih yang HTML.25. Tekan enter. Nah, seperti itu teman-teman. Ganti titelnya menjadi portofolio kami. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke kedua, kita bikin dulu style CSS-nya teman-teman agar bisa memperindah web yang kita bikin. Seperti itu. Seperti ini enter. Nah, sudah jadi. Sehabis titel ini kita hubungkan dulu mungkin HTML kita ke CSS. Caranya itu dengan menulis link link ini pilih yang link titik 2 CSS yang ini teman-teman. Enter. Nah, ini tandanya sudah terhubung ya teman-teman ke CSS kita. CSS yang ini nih. Oke, lanjut. Di sini kita mulai mungkin nav dulu kali ya. Nav dot kita kasih paper. Nah, di paper ini ada dua div mungkin. Yang pertama div untuk logo, kedua div untuk menu. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat kegunaan dari live server tadi teman-teman.
kita klik kanan yang di bawah ini. Oh, tekan. Oh, kita dulu. Ini dia teman-teman. Jadi secara langsung dia itu memperbarui ya. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke CSS-nya. CSS. Ntar, kita atur dulu biar bisa dilihat perubahannya secara langsung. Nah, ini. HTML, body, terus kurung ini kita kasih margin px padding px di teman-teman. Nah, sudah padding, kita kasih font size. Kita kasihnya cukup 16 pixel saja ya teman-teman sekalian. Nah, lalu setelah ini kita bikin ke arah wrapper. Jadi untuk calling dari div class wrapper itu kita kasih titik terus tulis wrapper gitu. Seperti ini. Kita kasih width-nya itu 1024 px. Marginnya auto. Guna margin auto ini agar dia bisa ke tengah ya teman-teman. Nanti saya akan lihatkan sebentar. Oke. Ctrl S dulu. Kita lihat di sini. Nah, dia ke tengah sini teman-teman. Mungkin kita tambah deh. Soalnya kayaknya kurang rapi teman-teman kalau di sebelah sini. Tapi jadi yang kita mainkan itu mungkin ukuran ini, ukuran width-nya 1300 lah, 1300 px. Kita lihat teman-teman. Nah, sudah rapi tidak ya? 400 ya, 1400. Ini biar rapi teman-teman, biar rapi. 1400 px. Aduh, kok minimize. Udah segini saja mungkin. Kok tutup teman-teman. Sebentar ya. Nah sudah seperti itu. Lalu habis wrapper kita sasar ke nav, tapi karena wrappernya nav besar titik sorry guys, nav wrapper. Nah gitu. Mungkin ada teman-teman ingin melihat bagaimana sih bentuk border kita, bisa saja di sini. Border solid deck. Nah ini. Jadi dia itu bakal melihatkan bentuk dari si border kita. Bisa lihat itu. Nah, segini nih border kita. Lalu kita lanjut, di atasnya mungkin display flex. Itu dia. Kita kasih justify content. Justify content space between. Nah, tuh. Space between align item center ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin melihat bentukan hasil akhirnya seperti apa yang bakal kita buat dalam video ke depan. Dan itu seperti ini teman-teman. Jadi ada logo di sebelah kiri, ada menu di sebelah kanan yang menu tadi, terus ada tulisan di sini, ada tombol submit di sini, seperti itu. Oh, ini ada kesalahan dikit ya teman-teman. Ya mungkin seperti tadi lah kira-kira bentuk web kita nanti. Oke, kita lanjut dulu ke proyek kita. Ini. Sekarang kita bakal bikin menu yang sebelah kanan tadi ya teman-teman. Pertama kita dulu ini, kita bikin dulu kelas baru di sini. Kelas menu. Nah, nanti isinya itu ada UL. Jadi yang pertama isinya mungkin graduate.
artinya itu lulusan ya teman-teman. Tentang saya, about us gitu, about me, dan sudah about me, social media. Nah, itu ya teman-teman ya. Ada mana sih mouse-nya? Maaf teman-teman, mouse saya di bawah. Oke, kita lihat dulu siapa sih bentukannya. Nah, dia nanti seperti ini. Oh iya, saya lupa. Ini dikasih Ahref teman-teman. Seperti ini harusnya. Aduh, lupa saya. Sebentar, diperbaiki dulu. Ctrl C. Nah. Sebentar ya teman-teman. Perbaiki dulu ini. Alt Shift atas. Ini tadi dari graduate ya. Ini about me. Nah, seperti itu. Oke, sudah bagus di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian CSS-nya. Kita bikin lagi ini baru bagian menu teman-teman. Di menu tadi. Nah, gitu. Bentar. Oke, ini dia. Menu. Kita kasih width-nya itu 50%. 10%. Jadi itu saja. Jadi maksud 50% di sini adalah 50% dari jumlah si width wrapper tadi. Soalnya kelas menu tadi itu tuh masuk ke dalam kelas wrapper nih. Ibarat bungkus gitu teman-teman. Ibaratnya gini, si menu ini masuk ke bungkus si wrapper. Jadi jika kita tulis 50%, jadi hitungannya itu 50% dari si wrapper tadi. Berarti 1400 bagi 2 itu lebarnya dari si menu. Mungkin saya dari sini. Nah, di sini nih teman-teman. Pas 50% di sini. Mungkin kita bisa hapus ini ya border ini. Sebentar. Ini dia. Hapus saja. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian menu. Lebih ke tepatnya ke UL-nya gitu teman-teman. Menu. Ininya UL. Nah, seperti ini. Kita kasih displaynya flex. Bentar. Display flex supaya dia itu rapi teman-teman, jadi lurus seperti ini. Lurus. Dan justify contentnya di sini space between lah, jadi ada jarak. Sebentar, kita lihat. Nah, seperti ini dia. Ini kan masih jelek nih, masih ada titik, masih ada linknya ini, garis-garis biru gitu. Nah, ini bisa dihilangkan teman-teman menggunakan list style namanya, list style none. Nah, gitu. Itu menghilangkan itunya si titik tadi. Nah, nggak ada titik lagi. Lalu kita kasih margin itu 0px dan paddingnya 0px juga sama. Nah, ini teman-teman. Oke, sebentar teman-teman, kita geser dulu sini. Ini biar bagus. Nah, gitu loh. Lalu kita bikin lagi ke kelas untuk ke ngedit itu, menghilangkan warna birunya
ini kan ada biru-biru sini teman-teman ya, di sini ada warna biru-biru nih. Itu bisa kita hilangkan, di dot menu, sama kayak yang di atas tadi, cuman ada tambahannya UL seperti ini, LI seperti ini teman-teman, lalu ke A gitu. Nah gini, lalu kita kasih text decorationnya, text decoration yang ini non. Nah hilang dia. Lalu kita kasih warna, ini kan masih biru ya teman-teman, kita kasih warna mungkin hitam saja dulu, nanti color hitam ya. Sudah hitam. Mungkin teman-teman melihat ini dia, social media, about me, graduate, hitam. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lebih ke arah font ya teman-teman. Sebenarnya bisa di sini sih kita tulis font family, tapi saya pengen mengajarkan teman-teman untuk menggunakan font Google mungkin. Jadi kalau di Google teman-teman buka webnya fonts, nah ini dia, fonts google.com seperti itu. Nah di sini teman-teman hanya tinggal milih saja, mungkin pengen menggunakan yang mana. Misalnya ini Roboto, lalu get font, pergi ke sini. Sini udah ada. Bentar. Terus kita tekan nih, hal di laptop saya ada tulisan get embed code. Kita klik yang untuk import. Nah, kita salin, tapi yang ini saja teman-teman. Yang add import saja, tidak usah pakai style karena kita sudah bukanya di CSS. Kita ke sini, kita letak yang paling atas saja. Trophy. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau mau meletakkan fontnya, mungkin kita bisa ke sini. Sebentar. Nah, di navigasi sini kita kasih di sini di body, navigasi aja ya, di body saja. Di body saja font family. Enggak, kita salin yang ini, nah, font family Roboto sans serif, salin ini. Kita tempel saja. Nah, sudah. Lalu ini kita atur juga fontnya. Ini kan masih 16 pixel ya. Kita atur aja ke font size 1,2 rem lah. 1,2 rem gitu. Nah, dia akan jadi lebih gede. Oke, sekarang kita bakal buat ini. Di navigasi ini ada backgroundnya berbeda sendiri gitu teman-teman. Jadi untuk memilih warnanya kita gunakan dulu color hunts. Color hunts. Nah, kita pilih yang populer. Kita pilih yang all time. Nah, maaf teman-teman. Nah, kita klik aja nih angkanya nih. Ini sudah tercopy nanti teman-teman. Lalu kita lanjut lagi ke sini. Nah, di wrapper ini teman-teman, kita kasih background. Nah, kita kasih color. Kita kasih keras dulu di depannya supaya bisa kedetek. Seperti ini. Lalu kita, nah ini nggak kelihatan ya teman-teman ya, itunya. Ntar coba padding, px
20 px 0 px 20 px sini. Oh bukan, salah, sorry. Yang ini teman-teman, maaf. Nol px kembali kayak 0 px. Nah, jadi lebih besar. Terus warnanya, warna fontnya ya. Di sini dulu kita kasih ini, ganti warna ya. White, terus yang logonya juga white gitu. Gimana ya? Sini. Oh, bentar. Oh, bukan. Oh, nah, sudah di sini. Coba kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Dia nggak full ya? Oh ini, astagfirullah, lupa titik komanya, pantes. Sebentar. Oh iya, 2 px 20 px seperti ini. Coba kita lihat dulu. Oh, marginsnya ya. Ctrl Z dulu. Marginsnya coba kita lihat, tidak full ya. Sebentar. Maaf teman-teman, sebenarnya ada kesalahan berpikir di sini. Sebentar. Hapus dulu ini. Kita harusnya bikin nav di sini teman-teman sekalian. Nah, seperti ini. Baru Ctrl V. Nah, gitu. Coba kita lihat. Nah, baru yang gede. Berarti tapi ini kurang ke tengah karena padding ini. Nah, kita lihat dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Maaf tadi saya lupa. Ya. Nah, sekarang kita tuh bakal buat logo. Nah, yang teman-teman lihat ini kan logonya masih tulisan. Nah, kita beneran pakai logo. Jadi sebelumnya saya itu sudah membuat logo sendiri ya. Bisa menggunakan ChatGPT teman-teman. Ingin seperti apa logonya gitu. Jadi usahakan setelah misalnya menurut dari ChatGPT, misalnya nih, ini, apa kita tadi, folder kita tadi. Usahakan dia itu satu folder dengan codingan kita agar mudah gitu ketika kita memasukkan linknya. Sebentar ya teman,
kita nih logonya, kita Ctrl C saja sebentar. Oke, kita balik ke web portal, kita Ctrl V sini. Nah, itu. Ini logonya seperti ini, teman-teman. Lalu ini balik ke Visual Studio Code sama ini. Kita ke HTML dulu. Ini kita bisa besarkan ini. Kita bikin kelas baru yaitu kelas logo. Ini ganti aja. Sebentar. Seperti ini. Ketik img search. Nah, seperti itu. Dulu kita tekan slash seperti ini, pilih PNG seperti ini. Nah, lalu jika gambar yang tidak bisa terbuka, kita ketik gambar gitu. Nah, seperti ini nanti teman-teman. Gede ya. Lalu kita ke style CSS, kita buat ini baru ke ini dot logo seperti ini, terus besar ke image. Kita kasih h-nya mungkin berapa ya, 70 lah, 70 px, terserah teman-teman ya, tergantung logonya ini. Coba kita lihat edit. Nah, kecil ya, benar kecil. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat nih, dia itu ke tengah, sedangkan tulisannya ke atas. Nah, kita tuh harus meluruskannya gitu, menggunakan display flex dan justify align item center gitu. Caranya itu ke sini kita kasih lagi sini dot logo seperti ini, terus ini display flex. Nah, align item center. Nah, harusnya ini udah sama lurus teman-teman. Nah, seperti ini. Mungkin dari saya sebentar, ini kok tidak lurus ya? Tidak ke save ya? Ctrl S. Ini nav menu wrapper. Sebentar, nav wrapper. Nah, align item. Coba kita kasih sini center juga. Coba lurus atau tidak. Nah, sudah sama lurus ya teman-teman. Ini ukuran juga udah pas sepertinya. Ya, mungkin segitu saja dulu ya teman-teman. Bentar. Cek lagi. Jadi seperti ini teman-teman, mungkin itunya. Dan ini juga udah sejajar seperti yang teman-teman lihat. Mungkin video pertama seperti ini saja terlebih dahulu. Mungkin akan lanjutkan part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.